Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Mas Herwin Setiansah di Spot Massage ya. Kali ini kita kedatangan customer atas nama Mas Ambia ya. Ini beliaunya pernah kecelakaan, patah tulang ya. Dan yang nabrak itu kabur. Makanya kalau orang yang nabrak lihat video ini ya semoga aja beliaunya sadar ya atas apa yang dilakukan dan mau menghubungi Mas Ambia dan bertanggung jawab ya. Itu yang saya harapkan. Ini dia udah lepas pen. Jadi ceritanya nih kakinya Mas Ambia ini panjang sebelah ya. Yang pertama memang akibat kecelakaan, yang kedua karena memang patah tulang ya Mas Ambia. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, tuh jauh bedanya ya. Di sebelah kiri ada 1,5 senti. Nah, untuk hasil ronsennya nanti kita liatin ya. Kita langsung rilis saja. Kita doain semoga Allah memudahkan kesembuhan Mas Ambia. Oke, udah siap nih Mas ya? Sahabat Spot Massage ya, kalau terjadi apa-apa jangan langsung dibawa kemana-mana dulu ya. Diagnosa dulu yang benar, apakah itu patah tulang, apakah itu ligamen, atau radang tendon, atau otot, atau dislokasi ya. Karena masing-masing punya peranannya ya. Jadi nggak semua terapis yang patah tulang dia paham ligamen, dia paham dislokasi. Begitupun sebaliknya ya. Jadi harus cari tempat yang rekomendasi ya. Itu pesan saya. Karena dislokasi itu lebih bahaya daripada patah tulang. Dia bisa mengalami pembusukan. Sedangkan patah tulang selama dia nggak keluar dari kulit, maka dia nggak bakal mengalami pembusukan. Bahkan itu sampai retak sekalipun dia nggak bakal mengalami pembusukan selama dia tulangnya nggak keluar dari kulit. Tapi kalau udah keluar dari kulit, teman-teman jangan coba bawa ke patah tulang tradisional. Nah, harus dibawa langsung ke medis, dokter atau rumah sakit ya. Karena dunia tradisional udah nggak mampu lagi ketika terjadi patah tulang luar ya. Patah tulang luar tuh dalam artian tulangnya sudah tembus sampai kulit ya. Tapi kalau kalian mengalami dislokasi, segera dibenahi dan cari tempat yang rekomen. Kenapa? Karena dislokasi bisa mengalami pembusukan, lebih bahaya. Waktu kejadian tabrakannya di mana waktu itu, Mas? Di depannya patung Sudirman. Nah, untuk pelaku nih ya, yang nabrak Mas Ambi di depan patung Sudirman persis ya. Kalau nonton video ini, tolong diingat-ingat ya. 31 Desember 2023 ya. Karma itu berlaku. Kalau nggak di dunia, ya nanti bakal ditagih di akhirat. Jadi saya harap sebelum nyampe akhirat, nah tolong tanggung jawab. Kasihan ya, sebagai korban itu, kalau seumpama ada keluarga kita yang ditabrak lari, gimana perasaannya? Gitu aja ya kesan saya untuk pelaku. Alhamdulillah untungnya ada yang nolongin Mas Ambi ya. Iya, warga-warga sekitar ya. Naik Grab atau bawa motor aja saja? Bawa motor. Kuliah udah semester berapa nih sekarang Mas Ambi? Udah semester 4. Semester 4. Oh, tinggal 3 semester lagi berarti ya? Iya, kalau lancar. Insya Allah lancar. 3 semester. Nanti teori semester akhir baru skripsi ya. Skripsi yang bikin pusing paling ntar ya. Ngabisin duit buat ngeprint itu gitu. Iya, bolak-balik. Tapi kerjaan di Pamulang juga? Enggak, kalau kerjanya di depan kantornya Nasdem. Oh, di depan kantor Nasdem ini. Tapi kuliah sampai di Pamulang ya? Iya, kan kita ngejar efisien. Biayanya.
habisin waktu juga. Kuliah Sabtu Senin sampai Jumat online. Online. Offline di Sabtu. Di Sabtu. Nggak ganggu kerjaan gitu. Ngambil jurusan apa Mas? Aku Manajemen. Sama kita. Manajemen ekonomi berarti. Iya, kalau penjurusan baru penjurusan bulan depan. Di marketing. Oh, di marketing. Ya. Tapi udah nggak pernah main futsal kan? Iya. Buat latihan ini aja dulu, jogging. Nanti kalau udah bener-bener nggak kenapa-napa, dalam artian udah latihan penguatan, aman kalau dibuat futsal lagi. Yang penting jangan sampai overuse saja. Kemarin sempat berenang. Gimana habis berenang rasanya? Kalau habis berenang itu makin enteng, makin ringan. Makin ringan. Iya. Kan bagian di sampan dalam habis berenang itu ringan. Itu bagus juga renang untuk tulang belakang. Jadi kalau ada teman yang skoliosis, suruh berenang aja, atau saraf kejepit tuh, pokoknya gangguan tulang belakang lah, suruh berenang aja Mas, rutin. Bukan berapa jamnya ya, bukan, tapi rutin aja tiap hari. Mau itu cuma 30 menit nggak apa-apa. Nanti dengan sendirinya dia balik ke normal. Itu cara aman itu, tanpa operasi. Yang terakhir, aku kan di rumah lagi pernah ketemu. Kalau berasa bilang Mas ya. Nah, sekarang balik badan, miring. Dari jogging atau kan gila? Miring gini. Terlentang. Nah, berasa nggak tadi pas ditarik? Enggak sih. Enggak ya, aman. Oke, alhamdulillah berarti. Lewatin nggak apa-apa Mas, ntar tak potong. Iya, tinggal di cut. Halo boy, Mas, Uji gimana nih boy? Uji lagi cari inspirasi di atas dia. Tadi ada rame-rame guys, di situ guys, di sungai guys. Di sungai? Ya. Kenapa tuh? Nggak tahu ada orang nyebur, nggak tahu maling atau orang gila. Bentar. Terus berubah sih. Sungai di Iki ada nih. Sungai. Ini dulu di sungai itu rame. Oh, besar rame. Oh, orang nyebur itu biasanya. Atau orang hilang. Ya. Udah kali hitam banget itu. Iya. Itu dalam nggak sih? Enggak sih, kalau dalam sih enggak, paling udah dangkal sama lumpur. Sampah juga maksudnya. Iya, lumpur, sampah. Tapi kalau sampai full, sampai batas ya dalam ya. Nah, sekarang kan lagi nggak gede ya. Iya, lagi nggak gede. Nggak dalam. Ya, kalau sampai kaki nggak bisa nekuk diginiin aja, teriak. Iya.
Itu otot besar ya. jalur tendon. Iya. Kalau enggak mah diginiin ya biasa-biasa aja tuh, ya kan? Tapi coba praktekin, walaupun mas sendiri bukan, ibaratnya bukan terapis ya, kalau ada orang kakinya sulit nekuk, giniin aja, teriak lah gitu. Tapi itu memang tempat buat diri deh. Iya, salah satunya. Atau yang sering ngerasain betisnya kaku, sakit tuh. Kalau memang kekakuan otot ya, bukan kolesterol atau asam urat. Oh iya, asam urat. Iya, takutnya asam urat kan tambah pecah, malah pembuluh darahnya dipijet kalau lagi bengkak. Orang asam urat kalau lagi kampung nggak boleh dipijet. Oh iya. Ya, apa namanya, sendinya lagi peradan. Iya. Lama-lama mah normal lagi mas. Itu kan kalau saya ngerasain memang kayak jalan dulu masih kayak berasa apa namanya, cetak-cetaknya beda. Kalau sekarang makin makin enak aja. Makin enak iya. Karena makin lama kan tulang kerasnya udah ini, udah makin dia sembuh total ibaratnya. Cuman yang nggak nyaman tuh nggak bisa bersila. Nggak bisa bersila. Tapi nanti lama-lama bisa mas. Berlangsungnya waktu ya. Karena nggak bisa bersila dulu kan dipen soalnya masih ngiket dia. Gara-gara itu aku. Iya, tapi tetap pelan-pelan sama harus latih gitu. Karena nanti semakin lama ada namanya itu zat parut. Nah, zat parut itu dia terbentuk dari protein, mineral, kalsium yang berlebih. Nah, kalau itu semakin tipis, kalau sampean latihan itu nanti kembali normal. Gitu. Tapi kalau itu semakin tipis sampean nggak latihan ya bakal begitu seterusnya. Gitu. Jadi mumpung zat parut masih ada, maksimalin untuk latihan. Ini kemarin aku juga nyaranin yoga juga. Yoga kan salah satunya sila kan. Iya. Yoga salah satunya sila. Oke, ada lagi ya. Kalau berasa bilang ya. Saya nariknya masih pelan ini. Miring sekarang ke sana, nyentuh tembok ya. Yang penting ada perubahan dikit nanti. Oke, tengkurap lagi. Tuh, paling maksimal ya segini udah. Coba foto lagi, Mas Ami, minta tolong Mas Ami kirimin ke saya. Oke, cukup. Jadi gitu ya teman-teman sahabat sport massage. Kalau patah tulang kita memang harus hati-hati ya. Karena kita harus tahu kondisi juga. Terus hasil dari ronsen dokter ya, itu patokan kita, keputusannya serta hasil dari radiologi ya. Jadi ada kertas putih. Kalau bagi terapis itu wajib dilihat ya. Hasil ronsennya harus dicermati benar-benar. Wawancara juga ke customer udah berapa tahun dia terjadi patah tulang, serta cabut pennya ya. Kalau operasi udah berapa bulan dia ya. Jadi harus kita diagnosanya harus benar-benar untuk menangani kalau pinggul ini nggak sama atau kaki panjang sebelah tapi karena patah tulang atau insiden kecelakaan ya. Beda dengan akumulasi. Kalau akumulasi mungkin sekali kita benahin, sekali kita tarik beres, nggak akan ada masalah. Tapi kalau patah tulang kita mesti hati-hati karena takutnya patahannya belum sempurna. Makanya kita perlu lakukan namanya diagnosa awal serta wawancara dan keputusan ronsen dari dokter ya, termasuk kertas putih itu nanti saya unjukin.
kertasnya, untuk gambarannya aja, untuk namanya nanti saya blurin ya. Itu. Jadi gitu aja pesan saya. Kalau terjadi patah tulang, silahkan dibawa ke tempat patah tulang yang rekomendasi. Tapi ingat, kalau terjadi dislokasi ligamen, radang tendon, ya, dan sejenisnya yang nggak berhubungan dengan patah tulang, nggak semuanya di tempat patah tulang bisa menangani hal seperti itu. Jadi cari tempat yang memang rekomendasi. Itu pesan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.